jangan sampai gara-gara gini titis stay jangan sampai kayak gitu lah. Emang intinya emang si Nova itu bagus intinya lah begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Saat bicara bola, saya Ferry Kodrat hadir bersama program Bicara Bola, Bicara Santai. Tamu bicara bola kali ini sangat istimewa. Dia punya cerita menarik di dalam dan di luar lapangan, baik saat di timnas dan di klub. Selamat datang Bang Andrian Mardiansa. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kemayoran aman? Alhamdulillah aman. Masih di Sumur Batu? Masih Sumur Batu, asli kita anak Kemayoran. Anak Kemayoran. Anak PRJ? Anak PRJ. Ketan susu gimana nih? Alhamdulillah, kok tau ketan susu? Itu ketan susu benar itu. Ketan susu itu legend. Dari zaman kita kecil masih ada nyampe sekarang. Sekarang legend. Yang bikin mungkin udah meninggal dulunya. Mungkin kali udah meninggal kali orangnya. Itu dari zamannya bapaknya Bang kali ya. Ya. Pokoknya dari kita masih kecil emang dia udah ada tuh ketan susu. Udah ada dan Sumur Batu tuh dekat Benyamin Sueb jalan. Ya, kita emang Benyamin Sueb itu kita dekat. Kan abang-abang tongkrongannya kayak Bang Benyamin Sueb juga. Bang Andrian. Iya, siap. Abang sebelumnya kan kita teleponan nih. Ya, Abang kan masuk skuad Bareti 2 nih. Ya, Bareti tahun 98. Iya. Ya kan, saat itu kan Bareti 2 di Tavarone Italia. Tavarone Italia. Saat itu kalau nggak salah nih. Waktu itu saya masih meliput. Ya, kan? masih meliput. Abang dulu liftingannya sama si Tommy, Usto Nawawi, Tugio Nova Arianto, coach coach timnas sekarang. Oke, Nova Arianto. Bang, ya. Kan kita tahu nih Nova Arianto. Saya ngomong ke Nova dulu nih. Iya, kenapa? Nova kan pelatih yang menurut saya nih sukses membawa timnas U17 ke Piala Dunia U17 di Qatar tanggal 3 sampai 27 November nanti 2005. Di mata Abang nih, Abang kan di Tavarone berapa lama? Sampai 11 bulan. Berarti Abang bersama-sama dengan Nova. Dengan Nova tuh setiap harinya. Bagaimana sosok Nova di mata Abang Andrian? Iya, Nova orangnya bagus yang pertama, tapi dia orangnya disiplin banget ya. Disiplin, apalagi kalau soal mau latihan apa dia disiplin banget dia. Disiplin dia. Dan orangnya banyak. Orangnya bagus, orangnya gak humoris ya. Tapi cepat akrab sama kita, cepat akrab. Dulu kita pas kenal sama dia tuh udah lama sekali waktu pas masih zaman Suratin kalau nggak salah. Suratin ya. Zaman Aornas juga ketemu sama dia, Aornas. Coba dia udah tinggi besar, badannya udah besar. Bapaknya legend pelatih, Pak Sartono Anwar kan juga tinggi gede. Sama kan. Nah, Bang, waktu di Tavarone 11 bulan Bang. Mau tanya nih, ada nggak cerita menarik yang Abang alami saat Nova nih? Ya Nova kan di Bareti itu posisi apa? Striker. Dulu Nova tuh waktu di Bareti itu striker. Itu striker tuh dulu. Tahu saya dulu Nova sebenarnya nggak striker. Enggak, dia striker. Dia striker. Ya waktu itu kan kita strikernya cuman Nova sama Trimur Pedayanto. Nah Trimur itu kan striker. Second striker. Jadi di belakangnya Nova malah. Belakang Nova. Wah, Nova tinggi gede. Tapi itu dia. Jadi gimana cerita menarik tuh Nova tuh? Jadi itu di Tavarone itu kan setiap kita main itu tim Bareti itu kan ada sekumpulan orang-orang tua dia. Ditanya, kok itu tiap hari dia naruhin terus. Setiap kita main tuh ditaruhin. Katanya apa? Taruhan. Ini pertandingan resmi? Iya, pertandingan resmi misalkan kita lagi lawan home lagi home. Ngatunya dia tuh bukan naruhin tim kita bukan naruhin Novanya. Nova tuh berapa kali jatuh gitu. Bukan naruhin skornya bukan. Dia naruhin ini Nova berapa kali jatuh Novanya. Nova badan segede gitu. Badan gitu tapi dia kagak kurang kuat giniannya. Kakinya. Makanya kita juga bingung tuh waktu pas dia main di Persebaya, tiba-tiba jadi stopper tuh. Jadi galak main bolanya. Wah, itu saya kaget. Jadi galak nih anak main bolanya. Nah, itu saya kaget banget itu. Jadi di Bareti dia striker, di Persebaya jadi stopper. Galak lagi mainnya. Udah gitu pas pindah ke Persib Bandung dia jadi main stopper lagi. Wah, asli tuh galak banget main bolanya. Saya bilang, lu galak banget main bolanya. Itu tuh aneh banget tuh. Jadi apa ilmu yang didapat Nova ya waktu di Bareti dia jadi striker, tapi karena sering jatuh kali itu. Itu dia makanya. Pokoknya pas lagi dia pindah ke Persebaya, saya langsung kaget. Loh kok Nova kok jadi main striker? Jadi main stopper?
Udah nyari dari situ doang tuh kita tuh. Jadi secara pribadi seorang Nova di mata Bang Andrian secara pribadi ya, seorang Nova. Wah bagus deh. Apalagi dia yang saya tahu tuh kemarin waktu dia ambil lisensi dia kan paling tinggi tuh nilainya katanya tuh. Oh berarti pintar juga Pintar dia, makanya saya kaget langsung naik, langsung cepet bener naiknya bagus. Emang orangnya emang enak sih. Bagus orangnya emang. Oke. Bang, nih saya juga terkesan dengan permainan timnas U17 polesan dari Nova ya. Meski baru saja mereka gagal di Piala Kemerdekaan di Medan nih baru lalu ya. Terakhir kalah sama Mali ya. Mali 2-1. Tapi permainan timnas U17 oke Bang. Bagus, artinya bagus banget Bang. Pertanyaan saya Bang. Apakah Abang melihat kemampuan melatih Nova ini dipengaruhi oleh ilmu yang diturunkan seorang Sintayong? Kan Abang tahu nih, Nova ini kan selama hampir 5 tahun jadi asisten Sintayong. Ya kalau menurut saya sih ya dibilang agak pengaruh juga ya 50-50 lah saya bilang ya. 50-50 ya. Tapi gimana pun juga tetap dia emang pintar sih di otaknya. Gitu ya. Pintar otaknya ya, cepat. Gini loh, yang sesuatu yang baik pasti akan diserap. Akan diserap baik. Nah, mungkin Nova ada menyerap juga ilmu dari Sintayong. Pasti itu tapi pasti. Tidak semuanya. Nggak semuanya. Nova pasti akan juga berinovasi sendiri dengan dia punya. Ya dia punya. Ya. Dia punya karakter juga bagus Nova sih. Tapi permainan kemarin kan luar biasa Bang. Bagus itu bagus. Iya kan waktu bagus ya Mali. Tajikistan bagus. Pertama Kirgistan apa ya? Kirgistan. Tajikistan ya? Menang deh udah gitu pas lawan Mali yang walaupun kita kalah tapi masih bagus, kita masih mendominasi, kita bagus. Dan bangganya lebih didominasi oleh lokal pride ya. Pemain lokal. Pemain lokal tuh dia. Itu dia makanya. Jadi Abang bangga sebagai bukan bangga lagi kita ya, bangga banget ya. Udah gitu kan emang bukan target kita nih dekat Piala Kemerdekaan ini bukan target kita. Target kita kan di sana nanti Piala Dunia. Di Qatar. Di Qatar itu. Jadi nggak bisa jadi patokan ya Bang? Nggak bisa jadi patokan. Oke Bang. Ini banyak netizen yang berpendapat bahwa dengan adanya permainan bagus yang ditampilkan Nova bersama timnas U17 itu ruh STY kembali hadir di sepak bola Indonesia lewat suksesnya Nova. Apakah Abang sependapat bahwa Nova adalah titisan STY? Kalau menurut saya sih dibilang titisan ya sedikit aja kali ya. Memang faktor dia emang bagus, keberuntungan. Itu dia. Kalau faktor STY mah sedikit aja menurut saya sih. Sedikit aja. Jadi Indonesia sepatutnya bangga. Ada Nova ya. Ada Nova bangga saya. Gitu ya. Indonesia juga bangga harus ada Nova. Harusnya bangga. Oke. Kan cuman pelatih asing cuman Nova doang nih sekarang dekat tim nasional cuma Nova doang. Yang lokal. Yang lokal. Iyalah, yang dari senior U23, U21 semuanya bule semua. Orang bule. Orang Belanda. Orang Belanda. Kita bingung. Kok kita masih dijajah lagi sama company kita. Omongannya masih dijajah. Iya nggak kasarnya kan gitu kan. Kasarnya kan gitu kan. Udah susah deh kalau orang Betawi dah. Orang Betawi ini mulai enak deh. Tapi kalau emang orang Betawi gitu kan nyablaknya enak. Tapi memang pikirannya pasti akan lurus ya nggak? Iya, maksudnya baik ya nggak Bang? Baik, benar. Bang, kita tahu bersama nih. Kan waktu itu kan PSSI secara mendadak tanpa ada alasan memecat STY di saya timnas senior sedang bagus-bagusnya. Iya. Nah, apakah hal yang sama nih Bang bisa terjadi pada diri Nova? Sebab ada pendapat bahwa PSSI pendapat nih ya tidak suka dengan STY gitu loh. Nah, kan saya bilang tadi kalau hadirnya Nova ini mendatangkan kembali ruhnya STY gitu loh. Nah, khawatirnya itu kan Bang. Ini khawatir juga boleh dong Bang kita ngomong gitu Bang? Ya. Ya harusnya sih kita profesional aja lah kita namanya kita dekat sepak bola gitu kan. Jangan sampai gara-gara gini titisan STY jangan sampai kayak gitu lah. Emang intinya emang si Nova itu bagus intinya lah begitu lah. Gitu emang bagus dia. Jadi gitu. Layak Nova dipertahankan sampai layak Piala Dunia U17. Layak jangan sampai diganti lagi. Kalau diganti lagi, nah itulah Indonesia selalu dari nol terus. Ini ganti lagi selalu dari nol. Nggak pernah dari ini. Iya kayak kemarin kan, maaf ya. Pergantian STY ke Clifford kan berarti kan kayak mulai dari nol lagi nih. Apalagi di awalnya Clifford kita kalah 1-5 sama Australia. Benar. Dan yang saya khawatirkan juga, yang kita khawatirkan bersama juga itu kan. Ya semoga tidak terjadi pada diri Nova lah Bang. Iya, jangan sampai. Itulah ya. Jadi Abang berharap bahwa Abang percaya kalau Nova bisa memberikan prestasi yang bagus di Piala Dunia nanti. Insya Allah saya percaya sama Nova. Saya percaya. Saya percaya banget.
Ini abang mewakili seluruh bangsa. Seluruh bangsa Indonesia ya, itu walaupun dia teman saya, tapi saya yakin ya dengan kesiplinnya dia waktu jadi pemain, waktu dia masih jadi dia emang benar-benar deh. Oke bang. Yang benar-benar layak. Santai dikit bang, ada intermezzo bang, saya intermezzo dikit nih. Bang, memang abang waktu kemarin sekarang soal abang nih. Waktu abang di Tafarone ini, ya kan? Sebagai orang Betawi asli Sumur Batu, tahu-tahu abang berangkat ke Italia, ya kan? Terus maksud saya abang cocok udara di sana, makanan di sana. Jadi gimana tuh dulu bang? Yang pertama tuh nggak kepikiran tuh, saya tuh bakalan berangkat ke Italia tuh, nggak kepikiran banget Nah yang kedua apalagi waktu itu pas terakhir kita Piala Surati langsung berangkat. Waktu itu kita nyusul. Nyusul saya tuh Gio, ada berapa anak tuh 6 anak nyusul. Bayangin aja. Nih lo nanti dari sini langsung ke Thailand, dari Thailand itu nyusul. Akhirnya kita nyampe juga ke Italia. Nah kita tuh sempat ditahan tuh di dekat Roma. Hampir 1 hari kita ditahan, nggak taunya ditelepon kepolisian langsung ke Dubes. Itu anak-anak tim nasional Indonesia, baru kita dikasih makan. Tuh. Makan apa? Baru dikasih. Oh di Dubes. Oh gitu ya. Nah itu kita sempat ditahan itu di Italia itu 1 hari kalau nggak salah. Mau nanya bang, waktu abang diminta ke Italia, gimana reaksi Babe sama Nyak? Waduh bangga benernya. Nah begitu bikin bancakan di rumah. Bener itu. Kalau nggak salah kita bancakan tuh. Wah sah? Bancakan. Oh ya ngundang-ngundang engkong. Enggak, pokoknya kita bancakan, kita syukuran ya. Ini bawa anak kita ya berangkat Italia. Wah, Babe banget ya. Bangga banget. Babe masih hidup, Bang? Babe udah nggak ada, alhamdulillah sih. Udah nggak ada. Udah. Babe udah tenang di sana, Bang. Babe udah tenang, almarhum. Udah menginspirasi abang ya. Iya. Oh gitu ya. Terus waktu di Italia, makanan gimana? Waduh, makanan kita kurang cocok sama kita nih. Enggak, pertama kali makan gimana makan di sana? Makan di sana kita kagak cocok, ambil mau muntah mulu. Makan apa? Makan muntah, makan pizza kan. Makan pizza sama spaghetti kita muntah mulu. Nyampe kita dipanggil sama itu tuh Om Danur. Betawi sini loh. Darwindo. Lo di sini tuh lo bener-bener bawa misi ke negara. Kalau lo kagak makan ini kita latihan capek. Nah lo dapat hasilnya apa? Akhirnya apa tuh? Makan spaghetti kita telan-telanin aja tuh. Kita telanin sama air putih kita terus telan. Alhamdulillah sih akhirnya pas hampir 3 minggu lah baru kita bisa makan. Tapi kalau sekarang dikasih pizza? Waduh, habis dah lo ya. Habis dulu ya. Dulu muntah. Dulu muntah, sekarang belum hari deh. Dulu. Oh gitu ya. Iya. Lucu juga ceritanya. Apalagi cerita lucu di Tafarone? Yaudah itu sama itu doang aja tuh, sama Skulp Nova waktu itu aja. Yang saya tahu itu doang. Oke, gitu itu yang abang cerita sama saya tuh, yang abang dibawa bule. Oh iya. Ada lagi satu cerita. Yang pertama kali pas kita datang, pas malamnya kita tuh diajak sama orang bule tuh. Orang Itali. Sampai pulang pagi tuh. Sampai rumah kita balik ke apartemen nggak tahu dikunciin tuh, nyampe tidur di bawah tuh, nyampe berapa 0 derajat begini. Dikunci sama anak-anak itu. Waduh, nggak kepikiran. Siapa aja bang? Hah? Oh, siapa aja waktu itu? Waktu itu kita cuma kita doang sendiri. Situ sendiri? Kita doang sendiri itu diajak. Kita mau namanya diajak orang bule. Tahu sendiri bule Itali kan. Nggak tuh pulangnya malam kita dikunciin tuh. Kunci apartemen dikunciin. Mau nggak mau kita tidur di bawah. Waduh, nggak masuk angin tuh? Bukan masuk angin lagi, mau dingin. Akhirnya pas udah mau latihan baru dibuka, baru kita ke atas. Iya kita dikerjain sama anak-anak itu. Dikerjain. Oke, bang kita ngopi dulu ah. Iya. Nah nih bang, nih kopi uang mas nih. Kopi dari Surabaya nih bang. Mantap nih. Nah, ini kentalnya luar biasa nih. Mantap seruputnya. Kopi laki-laki nih. Nah, abang kan juga melatih SSB kan. Ya. Nah, bisa juga bang. Sekarang kalau latih SSB beli juga nih Aku Viva buat itu bang. Nih seger bang nih. Buat melepas dahaga habis latihan pertengahan lagi ini bang. Aku Viva. Iya, sama ini deh. Abang kan juga harus jaga penampilan dong. Pemain bola sekarang kan juga harus cakep. Ya kan. Nah, abang bisa pakai cuff tuh, bisa buat cuci muka, pembersih ini. Ini ya. Iya. Ini produk-produk yang memang banyak dipakai sama pemain-pemain bola sama atlet nih. Soalnya kan lebih banyak di luar kan bang. Banyak di luar. Jadi biar mukanya fresh. Iya biar abang bisa dapet bini lagi kali ya. Jangan deh. Enggak ya? Jangan ya. Enggak ini aja deh. Bang. Ya.
Sekarang kita ke karir abang nih. Ya, Bang katanya ada cerita menarik nih. Ya, menarik nih. Ada cerita menarik nggak nih Bang? Setelah abang ikut program Bariti 2, setelah abang pulang dari Tafarone, ya kan? Setelah kita pulang dari Tafarone itu, kita langsung ke PSB Bogor. Habis dari PSB Bogor, nah kita baru tuh ke Persija. Oke, enggak. Waktu di Tafarone itu kan kalau nggak salah nih, saya ikut meliput. Ikut meliput waktu itu tim dari Bariti 2 dibawa sama pelatih Todd Grip ke Hong Kong. Oh iya, main ke Hong Kong ya. Main di Oke. Oh iya, benar. Main di sana ya kan. Sama Todd Grip tuh. Saya masih ingat tuh, Bang. Iya. Ya Waktu kan? itu kita ke Hong Kong, benar. Terus pertandingan pertama kita digebuk sama Korsel tuh. Itu mah yang waktu Koreanya, yang waktu Paralimpiadenya. Yang waktu pas uji cobanya kita belum. Waktu pas lawan Koreanya tuh kita diantem 7-0 tuh asli. 7-0. Waktu itu main di Stadion Olimpik Korea. Tapi 2 pertandingan selanjutnya, nah itu kita menang. Kita menang. Pokoknya kita kalahnya lawan Korea doang. Lawan Korea doang kita kalah, udah gitu nyampe kita nggak masuk. Itu dia. Nyampe kita nggak masuk. Okay. Terus abang pulang ke Indonesia. Abang tim dibubarin, tapi abang? Oh ya, waktu itu pas tim dibubarin ya masih di bandara tuh, saya Bejo, Uston, sama Bambang Pamungkas dipanggil. Dipanggil Benaskum, langsung gabung ke tim nasional senior. Benaskum. Tuh. Jadi 4 yang langsung dipanggil. 4. Saya, Tommy, Uston, Bambang tuh. Langsung masuk tim nasional usia senior buat SEA Games. Abang, Tommy, Bejo, Bambang Pamungkas. 4. Langsung gabung ke tim nasional senior. Senior siapa waktu itu, Bang? Waktu itu masih ada almarhum Herianto, masih ada Bima Sakti, masih ada Widodo Cahyono Putro, masih ada 96 ya Brunei ya? 99. 99 ya? 99, tahun 99. Ada Rocky Putirai itu. Ada Rocky Putirai. Masih ada Rocky Putirai. Wih, gila-gila semua tuh pemain. Wah, iyalah itu gila, masih ada. Enggak gemeter tuh, Bang. Pohon gemeter lagi enggak. Saya tuh Bima Sakti. Iya, di gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Ada almarhum Herianto. Waduh. Ada Kairo Ripo waktu itu. Kairo Ripo, wah pohon gemeteran lagi ya, Kak. Tapi kita buktiin sih, alhamdulillah sih kita. Alhamdulillah. Motivasi lah ya. Motivasi itu. Oke. Akhirnya sampai juga kita tuh masuk ke 18, tim 18 masuk kita. Masuk ya, dibawa Benasum ke Brunei. Iya, selain itu yang kejutan itu ada kejutan lagi gak, Bang? Abang balik ke Bogor atau di kontrak klub lain? Enggak, waktu itu kita langsung balik di kontrak Persija kalau nggak salah. Berarti 2 kejutan dong. Dua kejutan, bukan dua kejutan lagi, benar-benar kejutan banget itu. Waduh, tiban untung bener. Tiban untung pas kita pulang. Waktu itu Persija latihannya di Ragunan kan. Waktu itu masih Erik Iswanto. Masih Erik Iswanto langsung saya dipanggil, Yan, kamu udah dapat tim belum? Belum, Kang. Mau masuk Persija gak? Masuk. Ya udah kalau gitu biar saat lihat dulu ya seminggu ini. Dilihat tuh saya sama Erik Iswanto. Seminggu kemudian tiba-tiba langsung disuruh tanda tangan. Persija. Wah. Nah, anak Betawi buat Persija. Macan Kemayoran asli. Waduh, gimana babe tuh? Bangga banget. Dan satu lagi waktu itu pas kita udah taken, pas seminggu kemudian datang tuh abang saya Surya Lesmana. Udah gitu. Nah saya bilang sama Kang Eri Kiswanto, Kang, saya kalau buat saingan sama abang sendiri saya ngundurkan diri aja, Kang. Saya bilang, saya nggak enak kan. Kata Kang Eri, enggak. Surya main di kiri, kamu main di kanan, Yan. Oh ya udah kita terusin langsung. Jadi situ abang di bek kanan, Surya di bek kiri. Bek kiri. Wah, dua saudara di bek kanan bek kiri nih. Bek kanan bek kiri. Bek semuanya nih. Wah, itu tuh kenangan banget. Itu tahun 99 tuh. Tahun 99. Wah, luar biasa dong ya. Oke, kembali Bang. Saya juga abang ngirim video nih ke saya nih. Saya lihat tuh video waktu di SEA Games 99 tuh, Bang. Di Brunei. Ya kan? Itu kan waktu itu abang turun waktu kita lawan Kamboja tuh. Ya kan? Nah, Indonesia kan abang kan mencetak gol tuh. Cetak gol spektakuler tuh dari tendangan dari tengah tuh. Ya kan? Gol, dan itu menjadi gol tunggal kemenangan Indonesia satu gol. Nah, waktu itu abang sebagai pemain Bariti 2 yang baru dipanggil ke timnas senior,
Abang bermain full atau cadangan waktu itu? Waktu itu kita cadangan. Jadi itu saya pas masuk SEA Games itu mulai kita dari persiapan dari Estonia waktu itu kan tur Eropa tuh sama ke Tallinn. Itu selalu main cadangan. Nggak mungkin lah masih ada Bima Sakti masih bagus-bagus cuman saya selalu berusaha kalau gue dikasih kesempatan bakal gue tunjukin Itu waktu tur ke Eropa aja gitu. Tuh main paling 15 menit gantian. 20 menit baru main ngatunya pas SEA Games itu disuruh siap-siap tuh. Waktu itu Bima Sakti lagi sakit lah. Lagi nggak enak badan. Disuruh gantiin Bima Sakti. Wah, itu dia. Baru saya buktiin di situ tuh. Sakit apa Bima Sakti waktu itu? Waktu itu sakit, ya masuk angin lah ibarat orang mual-mual muntah-muntah waktu itu. Oh ya? Bima Sakti mual-mual. Kan kapten dia kan? Dia kapten. Nah, kapten langsung waktu itu diganti siapa lagi? Diganti Nur Alim apa siapa itu? Ganti Jabrik ya? Ganti Jabrik. Oke lah. Jadi memang abang waktu itu cetak gol satu-satunya dan luar biasa tuh ya? Luar biasa. Waduh itu bangga bener tuh. Nyampe pas pulang ke Indonesia nyampe dipanggil tuh sama Pak Agung Belar. Betawi sini loh saya dipanggil. Betawi, Pak Agung Belar, Betawi sini langsung tuh. Langsung saya dikasih amplop tuh lah sama dia. Nih Betawi nih. Ini buat mak lo katanya. Pas saya lihat dolar itu. Dolar. Masya Allah. Uang dolar itu. Ini buat mak lo katanya. Masya Allah. Langsung saya kasih bener. Padahal Indonesia nggak juara ya? Nggak juara itu. Itu luar biasa. Luar biasa. Memang rezekinya lagi banyak tuh waktu itu ya. Langsung dipanggil sama Pak Agung Belar. Ingat satu. Saya dikasih $500 itu. Masya Allah. Ya semoga Pak Agung sehat. Pak Agung sehat. Pak Agung Belar. Oke, kini soal kiprah abang di Persija. Selama 2 musim nih abang di Persija nih, 99 2000. Ya, prestasi apa yang abang berikan buat Macan Kemayoran? Waktu itu saya bawa 2 kali Persija ke semifinal. Oh, 99 2000. 2000 waktu itu kan tahun 99 kan juaranya itu PSS Semarang. Bawa lagi sama masuk semifinal. Waktu itu juaranya kan PSM Makassar. Iya, yang 2000. Tahun 2000. 2001-nya kan juaranya Persija. Abang 2000 2000 itu saya semifinal. 2000 kenapa abang meninggalkan Persija? Waktu itu kita diajak Om Sultan Arara kan. Betawi lo pindah aja lo. 2 kali semifinal tuh Persija kagak juara. Kita pindah nggak taunya Persija juara 2001. Emang udah nasibnya kita. Oh, Bang Sultan yang ngajak. Om Sultan Arara ngajak gitu. Oh, gitu ya. Dan itu abang Surya Lesmana juga pindah? Surya Lesmana juga pindah dia. Dia pindah waktu itu ke mana? Ke Persikabo kalau nggak salah. Itu sama keluar dari Persija? Sama keluar. Cuman kita ke Persikota. Oh, Persikota ya. Itu bapak gimana waktu izin bapak nggak keluar dari Persija? Kan bapak kan orang Betawi loh. Kan kebanggaan Persija. Ya kalau bapak kita mah gimana menurut lo yang bagus itu ikutin aja bapak mah. Oh, jangan-jangan gede nih ke Bang Sultan ngasih. Bang Sultan alhamdulillah waktu itu kita emang besar daripada Persija sih. Oh, Persikota lebih gede. Lebih gede. Makanya kita pindah. Ya profesional lah ya. Profesional. Tapi Persikota juara nggak waktu itu? Maksudnya peringkat berapa? Waktu itu kita cuma masuk ke 8 besar doang. Persikota ya. Persikota 8 besar doang. Ya Persikota bagusnya ketika dipegang sama Coach Rahmat Darmawan. Iya, Rahmat Darmawan. Ya. Darmawan. Oke. Terus setelah Persija dan Persikota, ke depan lagi abang main sampai akhirnya abang gantung sepatu. Kita tuh dari Persija kalau nggak salah saya ke Persikota dari Persija ke Persikota ke Persib Bandung. Oh, Persib Bandung. Persib Bandung pernah 2 musim. Persib Bandung. Tahun berapa? Tahun 2003. 2003 sampai 2005. Enggak, 2003 2004. Iya. Apa pelatihnya Bang 2003? Waktu itu masih Juan Paes. Yang dari Chili itu. Dari Chili. Juan Paes. Terus waktu itu kita hampir mau kena degradasi itu Persib Bandung. Akhirnya kita juara, tapi juara playoff yang ada di Bali itu. Akhirnya kita diselamatin di Bali, main di Bali. Di Bali kalau nggak tuh Persib Bandung kena degradasi kalau nggak. Degradasi ya. Untung aja kita masih ikut playoff juga di sana. Nah, ini sekarang kita kekinian nih.
Persija, abang lihat nggak pemain Persija ada 2 pertandingan kan? Pertandingan. Iya kan, Persija kan sekarang banyak hampir semuanya pemain Brazil kecuali satu Jepang yang lagi cedera. Pelatih juga Brazil. Artinya sama lagi Persija lagi mainin irama Lagi sama seneng aja. Brazil, lagi seneng Brazil. Brazil dan main sama aja bagus. Udah makan 2 korban ya. Persita dia pukul 4-0 di JIS. Bali. Kedua Persis Solo kan. Persis Solo. Dipukul 3-0 ya 3-0. kan? Nah, sementara Persib yang abang juga klub X kan habis menang 2-0 ya kan. Terus kemarin sama Semen Padang. Terus kemarin kalah sama Jepara, tim yang promosi 1-2. Kira-kira menurut abang Persija sama Persib apakah masih pagi sih? Masih pagi. Artinya apakah layak mereka dijagokan sebagai juara di Oh masih layak antara Persija sama Persib Bandung masih layak. Persib kalau juara bisa 3 kali berturut bang. Oh iya makanya. Gila-gilaan yang Persib. Persija juara 2001, 2018 berdua kali. Nah, apa kira-kira mungkin ini tahunnya Persija atau kembali Persib menurut abang? Ya kalau buat kita omongin sih masih dini ya. Masih dini ya. Nggak apa-apa kan prediksi namanya bang. Kalau prediksi sih ya dua-duanya tuh masuk dah. Bangsa ke 8 besar masuk. 8 besar. 8 besar. Kalau juara? Kalau juara sih masih 50-50 lah. 50-50. Masih 50-50. Kan masih banyak tim yang lainnya juga pada bagus juga. Ya masih dini sih, masih 2 pertandingan. Masih 2 pertandingan. Ya nggak apa-apa juga sih bang. Iya. Bang, terakhir. Siapa orang yang paling berpengaruh pada karir abang? Yang jelas yang pertama abang. Bang Surya Lesmana. Bang Surya Lesmana. Kenapa bang? Dia tuh kasarnya nggak banyak ngomong tapi banyak bekerja dia. Oke. Surya. Sampai sekarang aja dia tenaganya masih main terus. Saya salut saya. Di mana dia sekarang? Wah dia masih main tuh, masih tarkam-tarkam di usia wah bayangin aja. Di rumah itu nggak bisa diem dia. Ya ini kalau kayak waktu pas lagi kita COVID, dia tuh tetap jogging sendiri. Nyampe sekarang, ya? Bener. Dia aja nyampe sekarang masih main. Bayangin aja. Main bola nyampe kemarin tuh nyampe dia dibawa ke Thailand, sampai dibawa ke Hong Kong sama bos-bos Cina tuh. Itu Surya Lesmana itu anak nomor berapa? Anak pertama. Abang? Saya anak keempat. Oh jauh jaraknya? Jauh jaraknya. Jauh. Anak nomor 2 laki, perempuan? Laki, Nur Samsu. Dulu dia cuma sampai tim nasional usia 19 tahun. Nah dia barengannya siapa? Barengannya Uci Sanusi. Persita. Ya Persita. Terus yang ketiga? Yang ketiga perempuan baru saya. Oh gitu. Baru saya. Jadi abang Bang Surya Lesmana yang menjadi berpengaruh karir abang ya? Iya benar. Pengen jadi kayak abang kali ya? Dulunya emang kayak begitu saya. Bang Surya dulu kan pernah main di timnas juga ya? Tim nasional. Ya. Dia sempat tim nasional lagi sebentar. Terus dia sempat main di Asabab Saling Group. Bandung Raya waktu juara. Wah waktu pertama kali Bang Surya main timnas pertama, abang nonton dong? Nonton saya. Nonton. Main di mana tuh? Waktu itu dia waktu Piala Coca-Cola usia 16 tahun waktu itu. Oh jauh bener. Jauh banget tuh. Dia final lawan Thailand. Di Lebak Bulus waktu itu masih ada Lebak Bulus. Stadion Lebak Bulus. Iya. Iya waktu itu saya nonton tuh ingat aja saya nonton pakai motor Binter sama bapak tuh. Dari Kemayoran. Dari Kemayoran jauh banget dulu. Sawangan bener. Dari Kemayoran. Oh dari Kemayoran aja. Jauh banget itu asli bener. Naik motor tuh. Itu dia. Abang jadi di situ mulai itu dia kenangannya itu dia ngeliat abang saya motivasi di situ. Oke. Motivasi bener. Oke. Sekarang apa kegiatan abang setelah abang sudah pensiun dari pemain sepak bola? Intinya kita tuh nggak jauh dari sepak bola lah. Siap. Ya mungkin kita di sinilah kita emang cari nafkahnya emang kita di sinilah. Jadi sekarang itu saya lagi ngelatih akademi SSB lah. Di Kemayoran namanya Victory. Itu abang punya? Bukan kita punya. Jadi saya sama temen sama-sama. Ayo kita majuin sepak bola di Kemayoran. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun inilah saya megang. Sudah menghasilkan pemain? Ya kalau menghasilkan pemain sih belum. Kan ini kan emang SFC baru lah. Tapi waktu saya megang di Asiop, nah kita udah menghasilkan tim pemain. Yeah. Kayak model kayak Dabinji, yang ngerti pemain Korea itu. Nah itu kita yang latih tuh. Di Asiop? Di Asiop. Ya Asiop beda bang. Asiop pasti kan udah beda. Manajemennya juga udah beda. Mapan. Ya kalau ini kita emang dari nol. Di Victoria emang dari nol. Apa cita-cita abang dengan SSB abang nih?
Ya cita-cita saya ya mau ada pemain dari Kemayoran asli tuh yang bisa jadi pemain tim nasional. Itu Banyak aja. pemain Kemayoran situ. Banyak sih, banyak. Oke. Nah udah gitu kita juga ngadain privat tiap hari Rabu. Ya tapi privat itu ya kasarnya apa ya? Anak yang nggak mampu, oke silakan ikut saya. Anak yang nggak mampu apalagi nggak bayar. Apalagi anak-anak yatim nggak bayar sama sekali. Masya Allah. Ya Itu dia. semoga berkah. Amin. Prestasinya bagus. Ya nggak Bang? Iya. Oke, sahabat bicara bola. Demikian pembicaraan saya Ferry Kodrat, Verkot dengan Bang Andrian. Andrian siapa? Anda Mardiansa. Mardiansa. Oke, Bang Andrian. Jadi cukup menarik pembicaraan kita dan cukup menginspirasi baik soal Nova, soal Abang pengalaman di Bareti, Abang di Persija, terus sampai Abang melatih SSB dengan segala cita-citanya. Semoga apa yang Abang harapkan kabul. Amin, amin, Oke, amin, amin, amin. sampai di sini dulu sahabat bicara bola, perbincangan saya dengan Bang Andrian Mardiansa. Terima kasih Bang Andrian. Siap. Oke. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.